Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan disiapkan berdoa. Didi, silakan dipimpin berdoanya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita absen dulu ya. Al-Faris Wahyudin, Abdi, Gak subuh. ya, Ahmad Dhani, Abdi, Putra, Abigail, Ahmad Maulikin, Anjur, Rosa, Ana, Jasila Tunanya, Anabi, Khalifatul. Nah, kenapa Abdi dan Dhani tidak masuk anak? Dhani dan Abdi tidak masuk sakit. Kira-kira kenapa mereka sakit? Ya, menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak menjaga kesehatan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, itu biasanya penyebabnya dari mana? Dari lingkungan, terus dari makanan. Makanan yang kita makan tidak bergizi. Manusia itu makan dari apa saja? Manusia itu makannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Apa saja yang dari tumbuhan? Ya, buah, sayuran. Manfaatnya banyak sekali. Tumbuhan itu manfaatnya banyak sekali. Bayangkan kalau kita tidak ada tumbuhan, kalian hanya makan ikan saja, hanya makan telur saja, tidak makan sayur-sayuran. Nah, itu nanti akan menghambat pertumbuhan kalian yang tidak bisa besar. Seperti Didi ini, tubuhnya makan sayur, pasti suka makan sayur. Ya, makanya yang masih belum suka sayur silakan mulai sekarang belajar untuk memakan sayur. Sekarang kita akan mempelajari tentang tumbuhan, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang satu, dengan mengamati video di YouTube, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk mind mapping dengan benar. Dua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah paragraf menggunakan bahasanya sendiri dengan tepat. Yang ketiga, disajikan PowerPoint, siswa mampu menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan benar. 4. Setelah mengamati tumbuhan yang mereka kelola, siswa mampu menuliskan hasil pengamatan
membuat secara generatif pada tabel dengan benar. 5. Disajikan PowerPoint tentang negara ASEAN. Siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. 5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya negara-negara ASEAN terkait kondisi geografisnya melalui tabel dengan benar. Demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok Paris, Didi, dan Putra, kelompok pisang ya. Untuk kelompoknya Abi, Bagas, dan Arjun, kelompok mangga. Dan untuk kelompoknya Iva, Naila, Kendi, dan Eka, kelompok anggur. Sebelum pembelajaran dimulai, saya bagikan lembar tugasnya dulu. Ini LKPD-nya. Ini untuk kelompok pisang. Ini untuk kelompok mangga. Dan ini untuk kelompok anggur. Sudah? Alat tulisnya disiapkan dulu. Ini Bu. Ya. Kita akan mengamati video untuk amati video berikut ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Anu. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Apakah ide pokok itu? Bagaimana cara menentukan ide pokok dengan mudah? Nah, mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Disimak baik-baik ya anak-anak. Apakah ide pokok itu? Ini pokok adalah Nama pokok bisa dasar 3. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Apakah ide pokok itu? Bagaimana cara menentukan ide pokok dengan mudah? Nah, mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Disimak baik-baik ya anak-anak. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok bisa disebut dengan gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ada 5 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Langkah yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Langkah yang ketiga, ide pokok diambil dari kalimat utama. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting tiap paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Seorang petani jagung memulai kegiatan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah.
Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tompol pada mulanya adalah sekuntum bunga. Nah, pada paragraf di atas, ide pokoknya adalah pada kalimat utama yang pertama, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi kalimat tersebut hanya sebagai penjelas dari kalimat utama atau kalimat pertama. Misalnya pada kalimat, setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Nah, itu sebagai penjelas kalimat utama. Nah, karena ide pokok pada kalimat utama tersebut terlalu panjang, maka kita bisa mengurangi kata pada kalimat tersebut atau bisa kita menyimpulkan dari kalimat utama. Maka ide pokok pada paragraf tersebut menjadi jagung dikembangbiakkan dengan biji. Baiklah anak-anak, demikian cara kita mencari ide pokok dengan mudah. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majan. Nah, setelah kalian melihat video YouTube tadi, silahkan coba dikerjakan LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Diskusikan bersama kelompok kalian. Ini yang teks tanaman famili. Yang ini ya, teks tanaman famili, kerjakan di lembar kerja yang sudah saya bagikan. Paragraf 1 apa, paragraf 2 pokoknya apa, diskusikan. Diskusikan ya anak-anak. Ya, diskusikan dengan temannya. Dicari dulu satu paragraf itu satu ide pokok. Ya. Bisa?
Kelompok pisang bisa? Bisa. Kalau sudah menuliskan ide pokoknya, silakan dirangkai menjadi sebuah paragraf. Baik, Bu. Ya, Bu. Kelompok pisang sudah. Iya, Bu. Jangan bulat terus. Bertiga. Sampai nomor 3 ya, Bu. Sampai nomor 3. Ya, sekalian dituliskan paragrafnya ya. Sudah, kelompok mangga sudah. Sudah. Belum. Nanti itu. Jauh. Sudah. Oh, kelompok pisang sudah selesai. Ya, kita tunggu kelompok mangga dan kelompok anggur ya. Ya, Bu. Sudah. Kelompok mangga sudah. Ya. Baik, karena 3 kelompok sudah selesai, kelompok pisang, mangga, anggur sudah selesai semua. Kita coba presentasi. Silakan kelompok pisang, ide pokok paragraf yang pertama. Tanaman vanili dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kue. Ya, dalam paragraf yang pertama, ide pokoknya apa kelompok pisang? Tanaman vanili dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kue. Ya, tanaman vanili dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kue. Bagaimana kelompok mangga? Betul? Betul. Jawabannya kelompok pisang sudah betul? Betul. Sekarang yang kelompok 2, kelompok mangga silakan yang paragraf kedua. Tanaman vanili memiliki banyak manfaat. Tanaman vanili memiliki banyak manfaat. Bagaimana kelompok anggur? Betul. Betul. Berarti anak-anak sudah paham ini ya. Ke paragraf yang ketiga, kelompok anggur silakan dibacakan, dituliskan. Ciri-ciri tanaman vanili. Paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu ciri-ciri tanaman vanili. Bagaimana
Mangga Ibu. Menjadi sebuah pelajar kelompok mangga, silakan dipresentasikan hasilnya. Apa mungkin? Tanaman sendiri dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kue dan juga banyak manfaat seperti mengandung mineral, serat, vitamin A, D, dan E. Ciri-ciri tanaman vanili yaitu berwarna hijau terang, bentuk daun tipis, berdaging bulat telur, berbau agak harum. Tanaman vanili berkembang biak dengan generatif yang melalui pendidikan. Ya, bagus sekali kelompok mangga. Kelompok anggur jawabannya hampir sama dengan kelompok mangga. Ya, berarti kelompok pisang. Nah, berarti kalian sudah bisa mengerjakan atau menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragrafnya apa? Kalian sudah bisa. Jadi dari video di YouTube yang kita lihat tadi, kalian bisa tahu bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf tadi. Yang pertama dengan cara apa? Enggak ya. Dengan cara apa? Ya, membaca dengan cermat keseluruhan isi paragraf. Yang kedua, ditentukan setiap satu paragraf satu ide pokok. Dari situ baru kalian bisa menuliskannya. Oh, ini loh paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf 2 ide pokoknya apa? Karena kalian sudah bisa, silakan hasilnya dipajang di papan pajangan. Ya, silakan kelompok pisang dulu. Semuanya. Ya, 2 itu tadi. Yang bacaannya sekaligus. Silakan dipajang di papan pajangan di belakang sana. Kelompok mangga, kelompok anggur juga. Yang ini yang ada teksnya dan ada Sini Bu. ya apa yang ini lagi ya. Jangan Bu. Ada lagi Bu. Nah, mari berlatih. Sudah? Nah, saya mau tanya. Yang sudah kalian baca tadi itu tes tentang apa? Tanaman vanili. Ya, tanaman vanili. Di bacaan itu tadi, tanaman vanili berkembang biak dengan cara apa? Generatif, bagus. Generatif itu apa? Berkembang Ya, perkembangan secara kawin. Jadi bukan hanya hewan saja yang berkembang biak dengan kawin, tapi tumbuhan juga ada yang berkembang biak secara kawin. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ini, perkawinan. Ya, perkawinan pada tumbuhan. Lihat, perhatikan di bawah berikut ini. Silakan baca. Perkembangan biasa tumbuhan secara generatif. Lihat, saya yang menentukan. Ini adalah gambar bunga. Bunga lengkap ya. Perhatikan. Yang berwarna pink itu namanya mahkota. Yang berwarna kuning di atas itu namanya nasari.
Caranya seperti ini. Serbuk sari. Perkembang biakan segera relatif. Yang pertama, serbuk sarinya akan jatuh ke dalam serbuk dan akhirnya menghasilkan pembuahan. Dari pembuahan menghasilkan buah dan biji. Dari buah dan biji tumbuhan baru. Silakan. Kemarin saya sudah memberi tugas. Tugasnya apa, anak? Lupa. Disuruh membawa bunga. Silakan dikeluarkan bunganya, mana? Saya bawa. Sudah ayo. Ya, ayo, Bu. Ya, dia imak. Ini Bu ya? Ya. Ini saya ingin. Coba kita cocokkan dengan yang di gambar tadi. Wah. Sudah, anak? Sudah disiapkan bunganya? Ya. Ini bunga yang saya pegang hampir sama dengan bunga yang Di gambar. di gambar. Namanya ini bunga apa? Sepatu. Ya, bunga sepatu. Bunga sepatu ini termasuk bunga Lengkap. Kenapa kok disebut bunga lengkap? Ada serbuk sari. Ya, yang berwarna bintil-bintil ini Ya. itu serbuk sari dan kalang Sari. Kita belah-belah dia. Yang warna merah, coba Eka ini apanya, Eka? Apa, Eka? Ya, ini mahkotanya. Sekarang saya mau tanya, kepala sarinya yang mana? Ya, di atas yang kecil-kecil warna merah ini. Ya, Ini namanya kepala Sari. Terus yang berwarna kuning kecil ini apa? Benang sari. Benang. Apa? Benang. Dilihat namanya. Apa? Kepala Sari. putih. Kepala putih. Kita lihat bagian bawahnya, kita balik. Balik. Ada kelopak. Nah, ini ada yang berwarna hijau, hijau yang kecil. Ya. Ini namanya Kelopak. tangkai yang ini. Kalau bahasa Jawanya gagang. Ini tangkainya. Yang berwarna hijau yang seperti daun ini. Kelopak. Ya, kelopak. Kira-kira ini ada dasar bunganya apa enggak? Ada. Coba kita belah bunganya. Bedak. Kita bedah dia. Nah, di sini sudah ada yang berwarna putih. Itu Nah, ini namanya apa? Bakal gigi. Ya, bakal biji. Yang berwarna putih ini bakal biji. Wow. Sudah. Dari sini kita bisa tahu ya kalau bunga sepatu ini termasuk bunga Lengkap. lengkap. Kenapa Bu disebut bunga lengkap? Karena ada tangkai. Ya, karena Bu ada mahkotanya, kepala sari, Benang sari. benang sari. Pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Adakah bunga yang tidak lengkap? Ada. Ada. Bunga yang tidak lengkap itu maksudnya apa? Ya, yang kecil. Yang tidak punya salah satu dari ini. Anu, Jawab pertanyaan. mahkota sama. Ya, pintar. Nah, coba sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Yang nah ini, mari berlatih. Yuk. Silakan Kerjakan. dikerjakan. Ini ya, Yang itu, Bu. ya yang ada gambarnya ini. Oh, siap. Coba dikerjakan. Setelah itu lakukan pengamatan dengan bunga-bunga yang kalian bawa. Di sini bunganya apa saja?
Dilihat kelengkapannya, ada mahkotanya, butiknya. Ya, dilihat, diamati dari bunga-bunga yang kalian bawa. Silakan. Nah, coba ini dilihat, ada tangkainya, ada butiknya, dilakukan pengamatan. Wow. Ya. Silakan didiskusikan, bunganya itu belas-belas dilihat, bisa mahkotanya apa tidak, dilihat. Jangan. Tidak yang itu. Bisa, saya tidak bisa. Bisa, Bu.
Iya, buang dulu. Biarkan. Gimana anak? Bisa? Bisa. Bisa apa belum? Sudah. Kelompok anggur sudah? Sudah. Kelompok mangga? Sudah. Bisa? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Coba, baik. Mari kita coba dipresentasikan kelompok anggur. Yang mari berlatih yang ini. Apa? Perkembangbiakan secara generatif tadi apa? Secara kawin. Ya, perkembangbiakan secara kawin. Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Coba saya ingin tahu percobaan dari kelompok mangga. Bunga apa saja yang dibawa kelompok mangga? Bunga sepatu. Coba, bunga sepatu tadi kelengkapannya bagaimana? Mahkota ada, kemudian Ada. putih ada, Benang sari ada. benang sari ada, Kelopak ada. kelopaknya ada, Tangkai ada. tangkainya ada. Berarti dia termasuk bunga Mangga. mangga. Yang kedua apa? Bunganya mangga? Kelompok mangga? Bugenvil. Bunga bugenvil. Bagaimana? Bunga bugenvil termasuk bunga sempurna apa tidak? Tidak. Tidak. Apa saja yang ada di bunga bugenvil? Mahkota. Ya. Ya. Ya, mahkota, putih, dan tangkai. Benang sari ada apa tidak? Ada. Tidak ada. Berarti bugenvil termasuk bunga tidak? Ada. Coba kelompok pisang. Yang ketiga, bunga apa yang dibawa? Bunga markisa. Bunga markisa. Kelengkapan bunganya? Mahkota Ada, putih ada, warna sari ada, kelopak ada, tangkai ada. Ya, bagus. Berarti bunga markisa termasuk bunga? Enggak. Nah, bunga markisa itu bunga apa? Bunga yang ada di buah markisa itu. Iya, Bu. Iya. Sekarang coba kelompok anggur. Bunga kamboja. Bunga kamboja. Kamboja termasuk bunga lengkap? Silakan dibacakan kelengkapannya. Mahkota ada, warna sari ada, tangkai ada. Berarti yang tidak ada? Putih dan kelopak. Ya, putih dan kelopak. Nah, Ada lagi yang masih membawa bunganya? Bunga matahari. Coba Bu, kelompok pisang. Kalau bunga matahari bagaimana? Mahkota ada, putih ada, warna sari ada, kelopak ada, tangkai ada, lengkap Bu. Ya, dari pengamatan yang kita lakukan tadi, berarti kalian sudah bisa menyebutkan bagian-bagian dari bunga. bunga. Kalian sudah bisa tahu bagaimana bunga yang lengkap itu yang seperti apa, bunga yang tidak lengkap itu seperti apa. Silakan hasil kalian tempel di papan bacaan. Yang tabel ini ya, tabel pengamatannya tadi. Ini aja Bu. Ya, Ini jatuh. jauhin. Ini. Sudah? Dah. Sekarang kita main berbunga-bungaan dulu. Baru saja kita belajar tentang apa, anak? Bunga. Ya, tentang bunga. Bunga itu di setiap negara adanya
negara-negara ASEAN itu banyak terdapat bunga-bunga yang merupakan simbol dari negara tersebut, seperti di negara Indonesia. Siapa yang tahu negara Indonesia itu terkenal dengan bunga apa? Seperti Rafflesia al-Mardi. Rafflesia al-Mardi. Betul apa salah, anak? Bunga Rafflesia al-Mardi itu hanya ada di negara Indonesia. Bentuknya besar sekali dan baunya busuk seperti ya, kalau kalian lihat di Google besar itu biasanya disebut bunga kata dia Bi? Al-Mardi. Bunga Rafflesia. ya, bunga bangkai. Kenapa disebut bunga bangkai? Karena baunya busuk. Ya, karena baunya busuk. Bunga yang ada di negara Indonesia belum tentu ada di negara Malaysia. Bunga yang ada di negara Malaysia juga belum tentu ada di negara Indonesia. Nah, negara Indonesia, negara Malaysia, negara Filipina, Singapura itu termasuk ke dalam negara-negara ASEAN. Kita lihat dulu ya PowerPoint di sini. Perhatikan PowerPoint yang saya tampilkan. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah ini negara-negara ASEAN terdiri dari 10 negara. Disebut negara ASEAN karena itu adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Siapa saja anggotanya? Yang pertama Indonesia. Perhatikan. Nah, ini adalah negara Indonesia. Apa tradisinya, Bu? Mencium tangan Mencium tangan saat bersalaman kepada orang tua dianggap sebagai salah satu sopan santun. Seperti saat kita sedang mau berangkat sekolah, kita bersalaman dengan orang tua. Atau ketika hari raya, kita memohon maaf dengan cara mencium tangan mereka. Itu merupakan ciri dari budayanya orang Indonesia. Yang kedua, dengan lambang singa ini. Ini adalah negara Singapura. Negara Singapura budayanya apa? Itu suka sekali jalan kaki karena bahan bakar di sana sangat mahal. Yang ketiga, negara Asia. Makan nasi lemak. Yang keempat, negara Thailand. Ini Thailand ini sukanya minum apa? Seperti yang biasanya kalian beli itu. Thai tea itu kan teh buatan negara Thailand. Jadi tehnya diberi topping-topping, ada keju, coklat, atau strawberry. Itu tehnya orang Thailand. Yang kelima, Filipina. Mereka sukanya berjabat tangan. Dan ini Brunei Darussalam. Beda dengan negara Filipina, negara Brunei tidak mau karena di sana orangnya beragama Islam, jadi bukan Muslim. Vietnam, mereka gemar duduk di dingle. Kalau bahasa Indonesianya itu kursi, tapi yang terbuat dari kayu. Yang kalian duduk ini namanya dingklik, alias dingklik. Kaos. Ini orangnya suka bermain olahraga bola voli, tapi seperti sepak takraw itu bolanya terbuat dari anyaman bambu. Dan ini Kamboja, orangnya suka memakai sarung. Ini orangnya hobinya memakai syal di kain yang ditaruh di leher. Dan ini negara Myanmar, di sana banyak sekali yang namanya pagoda, sampai-sampai disebut negara
Buddha. Berarti agamanya apa? Buddha. Ibadahnya ke kuil. Nah, dari situ, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, silakan sekarang kalian mengerjakan LKPJ yang sudah saya bagikan tadi secara berkelompok. Ulangi. Baik, dari PowerPoint yang sudah saya tampilkan tadi, sekarang saya mau bermain dengan kalian. Nah, di sini saya sudah punya kartu, banyak kartu sekali. Ini ada kartu negara, dan ini kartu budaya sosialnya gimana. Silakan setiap kelompok saya bagi, silakan didiskusikan dulu. Lalu nanti kalian tempel di papan. Kalian memasangkan kalau negara Malaysia misalnya dia sosial budayanya seperti apa. Didiskusikan dulu, lalu maju silakan ditempel. Ya, sini ya. Silakan ditempel di sini, hasilnya diskusikan dulu. Ya, Bu. Ya, didiskusikan dulu. Oh, kalau Thailand sukanya minum teh, berarti yang gambarnya teh. Bagaimana? Kalau bisa? Sudah ketemu pasangannya? Silakan maju dipasang di papan. Tidak apa-apa itu semua. Nah, sip. Sebelah kanan itu negaranya kurang ke atas. Ngapain? Sampai Gapo. Tunggu. Sudah. Kelompok Anda bagaimana, sudah siap? Sudah, silakan ditempel ke papan. Ayo, ini. Silakan kelompok Ambul juga bisa ditempel di papan. Sudah. Kita sudah selesai bermainnya. Silakan LKPD-nya dikerjakan, dilanjutkan yang tentang negara ASEAN itu dikerjakan secara berkelompok. Diskusikan ya. Kalau negara itu
Diskusi ya. Ya, Bapak sudah diam, sudah selesai? Belum. Ya, diskusikan. Sudah. Mas Adi, sudah? Sudah. Mangga sudah? Anggar? Saya coba Faris maju di depan. Dipresentasikan hasil diskusinya nomor 1 sampai nomor 5. Dengarkan anak-anak ya. Hingga zaman dia dengan saat bersamaan. Ya. Malaysia memiliki makanan khas masing-masing. Singapura memiliki budaya dan fakir. Thailand memiliki tradisi minum. Dan Filipina Jawa tanah kecil dan Ya. Bagaimana jawabannya Faris? Betul. Coba saya ingin suaranya yang keras, Abi. Nomor 6 sampai nomor 10. Brunei Darussalam tidak berjamaah dengan lawan jenis. Ya. Vietnam gemar duduk di diklik. Laos kesepak kato. Ya. Kamboja gemar mengenakan setiap kotak-kotak. Myanmar negaranya memiliki banyak kuil. Sudah. Coba sekarang perwakilan dari kelompok Ambon, siapa yang mau maju? Yanti. Tidak usah bawa itu. Ayo. Ya, coba kalian terangkan ke temanmu gambar-gambar ini maksudnya apa? Dari sini boleh. Ini apa? Yang keras suaranya ya. Indonesia memiliki kehidupan sosialnya dengan cara mencium tangan saat dengan orang tua. Ya, betul. Terus Myanmar. Myanmar memiliki kehidupan sosialnya budaya dengan kuil. Ya, Myanmar kehidupan sosialnya yaitu kuil. Coba negara Brunei, apa Brunei Darussalam? Mempunyai kehidupan sosialnya dengan tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Ya, betul. Kenapa Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis? Karena agama Islam. Ya, agama Islam, kata mereka haram. Jadi kalau salaman seperti kita saat COVID. Coba sekarang negara Thailand negeri. Mempunyai kehidupan sosialnya dengan cara minum teh. Ya, mereka suka sekali minum teh dengan berbagai varian rasa. Baik, tepuk tangan untuk Kenvi karena dari pelajaran yang kita ambil hari ini tentang kehidupan sosial budaya bisa disimpulkan apa, Nana? Nasi lemak. Mempunyai keadaan sosial budaya. Ya, keadaan sosial budayanya siapa? Negara-negara berbeda
Ya, itu saja yang satu. Sudah? Sudah semua? Dari pelajaran kita yang dari awal sampai akhir tadi, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok pisang? Ada? Tidak ada? Kelompok mangga? Tidak. Oh, paham semua? Paham. Oh, paham semua. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita menyimpulkan yang pertama. Pembelajaran kali kita belajar tentang apa, Faris? Ide pokok. Kenapa ide pokok? Kenapa ide pokoknya tadi? Kenapa ide pokok? Ya, cara untuk mencari ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, kesimpulannya apa? Kelompok mangga? Abi? Arjun? Apa kesimpulannya? Tadi tentang apa? Iya, perkembangbiakan generatif. Apa perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan secara ya, ingat-ingat. Oh, generatif itu secara kawin. Kawinnya bagaimana? Yang ketiga, kata apa ini tadi? Negara asal memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda. Coba sekarang saya mau tanya. Ya, Didi, bagaimana cara menentukan ide pokok? Dengan cara membaca Membaca apa? paragraf. Iya, pintar. Dengan cara membaca isi paragraf, pintar sekali, Didi. Yang kedua, saya mau tanya Abi. Kenapa? Saya mau tanya Abi. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif apa Abi sebutkan? Bunga sepatu. Arjun apa lagi? Bunga matahari. Berapa apa lagi? Kamboja apa? Enggak. Enggak. Apa namanya? Ya, bunganya buah markisa itu. Dan yang terakhir, saya mau tanya untuk kelompoknya anggur. Kehidupan sosial budaya negara Malaysia, mereka suka makan apa? Nasi lemak. Ya, nasi lemak. Di sini siapa yang suka makan nasi lemak? Wah, Didi, makanya Didi gendut sekali karena dia suka makan nasi Lemak. Karena sudah siang hari, saya ingin menyampaikan pada pertemuan berikutnya hari Senin kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Silakan di rumah dipelajari. Baik, Bu. Untuk akhir pelajaran ini saya mempunyai soal yang harus kalian kerjakan sebelum pulang. Silakan dipilih dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Jangan lupa dituliskan nomor absen dan nama lengkap. Lebih mudah. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan. Ya, jangan lupa nama dan nomor
Udah, jangan sendiri. Kalau ini tidak diskusi. Puasnya berkembang biakan yang terjadi ketika sesekali dan ketika dalam politik kebenaran, tetapi masih dalam dan kita mulai berkembang biakan mendengarkan selalu berkembang pada dan menggunakan bahasa resmi negara. Berapa nggak usah dikasih nama kan depannya sudah ada namanya. Sudah Bu? Sudah, yang sudah selesai dikumpulkan. Bunganya silakan dibuang ke tempat sampah, mejanya dibersihkan.
Pulang, Bu Ella ingin berpesan, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan menjauhi kerumunan, menggunakan hand sanitizer. Titik, siapkan berdoa. Siap.